Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang konvergensi barisan induktif atau rekursif. Pada video sebelumnya sudah kita bahas soal pada nomor 1. Ini soal pada nomor 1 sudah kita bahas untuk X1 sama dengan 8, kemudian suku berikutnya adalah setengah xn setengah suku sebelumnya ditambah 2. Pembuktiannya pada video sebelumnya. Sekarang kita ke yang nomor 2 ya. Pada nomor 2 ini diketahui x1 nya lebih dari 1, ini nggak pakai sama dengan, kemudian xn plus 1 nya sama dengan 2 dikurangi 1/xn. Kita diminta menunjukkan bahwa barisan tersebut terbatas dan monoton, kemudian diminta mencari limitnya. Oke, untuk x1 lebih besar dari 1 dan xn plus 1 nya sama dengan 2 min 1/xn, ini untuk menunjukkan monoton dan terbatasnya, kita misalkan karena ini bilangan yang lebih dari 1, maka ini bisa saya buat ke bentuk bahwa lebih dari 1 itu adalah 1 ditambah suatu bilangan yang kecil atau 1/a atau suatu bilangan positif ya. Satu bilangan positif ini nanti kalau kita ambil a nya lebih besar dari 0, maka 1/a itu pasti juga positif ya. Kalau a nya semakin besar maka 1/a nya semakin kecil. Jadi ini memungkinkan lebih dari 1 dari yang kecil, ataupun kalau a nya kecil nanti ini 1/a nya besar sekali juga ya. Jadi untuk x1 sama dengan x1 lebih dari 1 itu kita misalkan sama dengan 1 ditambah sekian ya, ditambah suatu bilangan positif, itu yang menjadi dasar. Jadi nanti berapapun a nya pasti dia lebih dari 1 dengan syarat a nya positif ya. Oke, 1 ditambah 1/a itu kalau disederhanakan atau dibuat simpelnya juga sama dengan a plus 1/a. Jadi suatu bilangan ini a plus 1, ini a. Kemudian ini saya perbesar dulu. Kemudian x2 nya berarti 2 dikurangi 1/x1, 2 dikurangi 1/x1 nya saya rubah jadi a plus 1/a. A plus 1/a ini menjadi 2 dikurangi a plus 1. Kalau kita samakan penyebutnya menjadi a plus 1, ini akan menjadi a plus 2/a plus 1. Ini nanti bentuk umumnya ya, a plus 2/a plus 1. Untuk n nya sama dengan 2, untuk n nya sama dengan 3, nanti menjadi a plus 3/a plus 2. Jadi ini yang atas n, ini n kurangi 1 gitu ya. Atau bisa juga 1 ditambah 1/a plus 1. Ini kan a plus 2 kan berarti a plus 1 tambah 1. Kalau dibagi dengan a plus 1 ya berarti 1 sisanya 1/a plus 1. Kalau yang x3 nya sisanya 1, hasilnya 1, sisanya 1/a plus 2. Jadi kalau dibuat bentuk umumnya, untuk xn itu a plus n per a plus n min 1. Selisihnya ini selisihnya 1 ya. Maksudnya plusnya selisihnya 1. Atau 1 ditambah suatu bilangan kecil, jadi tetap lebih besar dari 1 ya. Oke, kita bisa lihat bahwa xn ini terbatas di bawah oleh 1 atau xn lebih besar dari 1. Semuanya itu untuk setiap nilai n itu pasti lebih dari 1 nilainya, nilai xn nya maksudnya. Kemudian dengan induksi matematik kita buktikan bahwa dia terbatas oleh 1.
Yang pertama, langkah pertama bahwa X1 lebih besar dari 1, jelas ya, ini benar. Ini langkah pertama seperti ini, jadi satu suku pertama. Kemudian langkah kedua kita asumsikan untuk N sama dengan K itu benar ya, yaitu bahwa XK itu lebih dari 1, bahwa ini benar kita asumsikan. Atau kalau nanti kita rubah menjadi 1/XK, ini kurang dari 1. Jelas ya, kalau XK nya lebih dari 1 maka 1/XA nya kurang dari 1 pasti, karena dia ini tidak sama dengan, kalau ada sama dengannya ini memungkinkan sama dengan 1 juga. Langkah yang ketiga, kita tunjukkan bahwa benar juga untuk N sama dengan K dengan asumsi langkah kedua tersebut ya. Kita tahu bahwa XK plus 1 itu kan sama dengan 2 dikurangi 1/XK ya. Nah, 1/XK ini tadi dikatakan bahwa dia selalu kurang dari 1/XK nya. Maka kalau dikurangi dengan bilangan yang kurang dari 1 dibandingkan dengan dikurangi dengan 1, maka lebih besar yang dikurangi dengan yang sedikit. Ini kan ini lebih sedikit dari 1 ya, atau kurang dari 1. 2 dikurangi yang sedikit dengan 2 dikurangi 1 yang banyak, itu kan lebih besar yang dikurangi sedikit. Jadi yang sebelah sini ini kurang dari yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini sama dengan 1, 2 kurangi 1. Jadi ini membuktikan bahwa dengan asumsi XK kurang dari 1, XK lebih dari 1, maka kita dapat XK plus 1 nya juga lebih dari 1. Jadi terbukti ya bahwa dia terbatas oleh 1 ya, terbatas oleh 1. Jadi step XN itu lebih besar atau sama dengan 1. Oke, kemudian yang B kita buktikan bahwa dia monoton. Untuk membuktikan monoton bahwa X1 kurang dari atau sama, lebih dari atau sama dengan X2, lebih dari 1 sama dengan X3 dan seterusnya ya. Pakai induksi juga, ini langkah 1 harusnya. Oke, langkah yang pertama kita tahu bahwa X1 tadi A plus 1 per A. Kemudian jelas kalau A plus 1 dibagi A, kalau kita bandingkan dengan A plus 2 dibagi A plus 1, jelas lebih besar yang sebelah kiri ya. Kita bisa lihat kalau ini kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang yang sebelah kiri ini A plus 1 kuadrat atau A kuadrat plus 2A plus 1. Kemudian yang sebelah kanan ini A kuadrat plus 2A saja. Jadi lebih besar yang sebelah kiri. Oke, pembuktian langkah pertama bahwa dia monoton ini sudah terbukti benar ya. Jadi X1 nya lebih besar atau sama dengan X2. Nanti turun monoton ya. Kemudian langkah kedua kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu bahwa setiap XK itu selalu lebih besar dari XK plus 1. Atau nanti kita butuhkan untuk yang sepernya, yaitu 1/XK ini akan kurang dari 1/XK plus 1 ya. Kalau ini sepernya, ini harusnya bolehlah, enggak masalah. Ini kurang dari 1/XK plus 1. Nah, dengan asumsi tersebut bahwa XK besar sama dengan XK plus 1, ini nanti kita akan menunjukkan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ini nanti XK plus 1 nya kan sama dengan 2 dikurangi 1/XK. Sama dengan yang sebelumnya bahwa 1/XK ini lebih sedikit ya, lebih sedikit. Dengan dikurangi 2-nya dikurangi yang lebih banyak, maka akan masih lebih besar yang dikurangi sedikit, atau ini lebih besar dari ini XK plus 2 ya. Nah, ini sama dengan XK plus 2. Oke, saya ulangi bahwa XK plus 1 yang sama dengan 2 dikurangi 1/XK, jelas
akan lebih besar daripada 2 dikurangi 1/xk plus 1, karena ini pengurangnya ini 1/xk, ini pengurangnya 1/xk plus 1, yang mana 1/xk nya lebih banyak, lebih kecil ya. Jadi kalau dikurangi yang lebih kecil maka hasilnya masih lebih banyak. Oke, ini terbukti bahwa xk plus 1 kurang dari lebih dari atau sama dengan xk plus 2. Jadi artinya bahwa ini selalu turun monoton, setiap xn nya masih lebih besar dari xn plus 1 atau suku berikutnya. Nah, karena tadi terbukti bahwa dia monoton dan terbatas, maka pasti konvergen. Nah, kalau suatu barisan konvergen, maka ekor barisannya pun memiliki nilai konvergensi yang sama. Kita misalkan limit xn sama dengan limit xn plus 1. Ini ekor barisannya kan xn plus 1, konvergensinya ya limitnya. Kita misalkan nilai konvergensinya x, maka karena xn plus 1 itu sama dengan 2 dikurangi 1/xn, limitnya yaitu x ini sama dengan limit xn plus 1. Ini kita tarik limitnya, kemudian yang xn juga kita tarik limitnya. Limitnya apa? Limitnya sama-sama x ya. Jadi ini x sama dengan 2 dikurangi 1/x. 2 dikurangi 1/x ya, kita kalikan x semua ya. Ini karena ini ada 1 per, kita kalikan x semua. Ini x kuadrat dikurangi sama dengan 2x kurangi 1. Nah, ini menjadi x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Mau tidak mau x nya sama dengan 1. Jadi nilai konvergensinya sama dengan 1 ya. Oke, kita sudah membuktikan bahwa dia terbatas di bawah, kemudian dia turun monoton, dan kita dapatkan nilai limitnya sama dengan 1. Soal yang ketiga, oke, kita lihat soal yang aslinya. Soal yang ketiga ini, misalkan x1 nya, nah ini lebih besar atau sama dengan 2. Kalau ini hanya lebih besar saja. Kemudian xn plus 1 nya 1 ditambah akar xn kurangi 1, jadi bergantung pada xn. Kita diminta menunjukkan bahwa dia decreasing atau turun dan terbatas ya, terbatas oleh 2. Nah, ini sudah diberitahu bahwa dia terbatas oleh 2. Oke, kita lakukan pembuktiannya untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini x1 nya lebih besar atau sama dengan 2, kemudian xn plus 1 nya 1 ditambah xn kurangi 1. Tunjukkan bahwa terbatas oleh 2 ini, oleh 2 terbatas di bawah ya. Tadi monotonnya turun monoton. Kemudian kalau ini ada sama dengannya, maka x1 lebih besar sama dengan 2, itu bisa kita tulis x1 nya sama dengan 2 ditambah suatu bilangan positif, atau kalau sama dengan berarti boleh 0 ya. Satu bilangan a nya ini non negatif, maaf. Oke, kita rubah x1 nya sama dengan 2 ditambah a, untuk a bilangan yang tidak negatif, seberapapun nilai a nya ya, yang penting lebih besar atau sama dengan 0. Kita lihat x2 nya sama dengan 1 ditambah x1 kurangi 1 ya. X1 nya tadi kita rubah jadi 2 plus a. Nah, ini kita rubah jadi 2 plus a ya, sehingga x2 nya sama dengan 1 ditambah akar 2 plus a min 1, atau 1 ditambah 1 plus akar 1 plus a ya. Ini kan jadi 1 plus a, yang di dalam tanda akar ini jadi 1 plus a. Oke, 1 ditambah akar 1 plus a. Ini nantinya kalau kita lihat
akan menjadi 1 plus A pangkat setengah ya, ini kan akar. Kemudian kita lihat X3 nya, X3 nya 1 ditambah akar X2 min 1. X2 nya saya ambil yang ini, 1 plus akar sekian. Ini akan menjadi apa? Akar 1 plus A dikurangi 1. Ini kan X2 nya ini, X2 nya ini yang saya blok dikurangi 1 ya. Ini akan menjadi akar 1 plus 1 min 1 nya hilang, menjadi akar 2 kali ya, menjadi 1 plus akar dari akar 1 plus A, atau 1 ditambah 1 plus A pangkatnya 1/4. Kalau tadi pangkat setengah, ini diakar lagi jadi pangkat 1/4. Demikian juga untuk X4 nya, X4 nya kita rubah X3 nya jadi ini yang dari sini, yang dalam kurung, karena dikurangi 1 maka menjadi 1 plus akar 1 plus A, atau 1 ditambah 1 plus A pangkat 1/8. Kalau kita perhatikan, ini kita ambil nilai yang mudah, 0, misalkan A nya sama dengan 0, maka X2 nya ya, X1 nya 0, X1 nya 2 karena A nya 0, X1 nya 2. Kemudian kalau A nya 0, ini 1 pangkat 1/4, setengah. Ini juga 1 pangkat 1/4, ini tetap 1, ini juga tetap 1 pangkat 1/8. Jadi X selanjutnya, nilai suku selanjutnya itu sama dengan 1 plus 1 semuanya ya, atau sama dengan 2 ya. Kalau kita perhatikan, jika A sama dengan 0, barisannya konstan, yaitu suku pertamanya 2, suku keduanya 2, dan seterusnya. Sehingga kita melihat untuk A nya sama dengan 0, maka limitnya sama dengan 2. Tapi bagaimana kalau A nya bukan 0 atau nilai yang lain? Kita lihat untuk A lebih besar dari 0, ini akan selalu turun, namun selalu besar atau sama dengan 2 ya. Selalu turun karena ini di akar, tapi batasnya kan sampai 0 nih, hanya 0. Nanti akan selalu besar atau sama dengan 2. Kita lihat pakai pembuktiannya saja. Sebenarnya kalau dilihat nilainya sudah tahu akan selalu lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Hanya sama dengan 2 jika hanya sama dengan 0. Oke, akan dibuktikan dengan induksi matematika bahwa Xn nya terbatas di bawah oleh 2. Yang pertama, bahwa X1 nya lebih dari atau sama dengan 2. Ini membuktikan bahwa dia terbatas di bawah oleh 2. Kemudian ini sudah jelas benar ya. Kita asumsikan untuk N sama dengan K itu benar, yaitu bahwa XK lebih besar sama dengan 2. Sehingga kita akan menunjukkan untuk N sama dengan K plus 1. N sama dengan K plus 1, maka XK plus 1 itu kan sama dengan 1 ditambah tadi ya rumusnya ya, akar XK min 1. Karena XK nya lebih besar sama dengan 2, ini bisa kita ganti dengan 2, dan ini tandanya lebih besar ya. Jadi ini kita ganti dengan 2 XK nya, tapi tandanya lebih besar atau sama dengan. Ini kalau kita ganti 2, maka akar dari 1, sehingga kalau ditambah 1 sama dengan 2. Ini membuktikan bahwa XK plus 1 itu selalu lebih besar atau sama dengan 2 jika kita mengambil asumsi bahwa XK nya selalu lebih besar sama dengan 2 juga. Jadi ini terbukti bahwa dia terbatas di bawah oleh 2 ya. Berikutnya kita akan membuktikan bahwa dia turun monoton. Turun monoton ini berarti X1 nya lebih besar sama dengan X2, lebih besar sama dengan X3, dan seterusnya ya. Yang pertama kita lihat bahwa X1 nya kan lebih besar dari 2. Tadi kita misalkan X1 nya sama dengan 2 tambah A.
Kemudian untuk A sama dengan atau lebih besar dari 0. Kemudian 2-nya ini saya pecah lagi menjadi 1 tambah 1. Jadi nanti X1 nya sama dengan 1 tambah 1 tambah A. Kemudian X2 nya 1 ditambah akar 1 plus A. Ya kita jelas tahu bahwa X1 yang sama dengan ini 1 tambah 1 tambah A ini pasti lebih besar atau sama dengan daripada ini kan. Ini kalau ditarik akarnya kan lebih kecil nih. Nah ini kalau ditarik akarnya lebih kecil, lebih besaran yang sebelah kiri ya. Yang mana 1 plus akar sekian ini adalah X2. Jadi kalau 1 ditambah 1 plus A dengan 1 ditambah akar 1 plus A, ya lebih besaran yang nggak pakai akar atau sama dengan ya kalau A nya 0. Oke, berarti yang sebelah kiri ini X1, yang sebelah kanan X2. Berarti lebih besar, X1 nya lebih besar atau sama dengan X2. Ini pembuktian pertama, satu suku pertama, bahwa dia turun monoton. Itu kalau kita bandingkan X1 dengan X2. Kalau dengan yang lain, ya kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, yaitu bahwa XK nya lebih besar atau sama dengan XK plus 1. Kita tunjukkan untuk N sama dengan K plus 1, maka kita lihat bahwa XK plus 1 tadi kan 1 ditambah akar XK kurang 1. Nah kita bandingkan, kalau dia ini dikuadratkan kan menjadi XK plus 1 ya, XK plus 1, XK min 1 ya, kalau yang diakarin, yang akar ini dikuadratkan. Ya kalau dibandingkan ya 1 ditambah sekian dengan 1 ditambah akar sekian, ya lebih besar yang nggak pakai akar, lebih besar yang ini kan tidak pakai akar, yang sana pakai akar, jadi lebih besar yang tidak pakai akar. Yang tidak pakai akar ini 1 ditambah XK kurang 1, ini 1 kurang 1 jadi hilang ya, atau nanti tinggal sisanya yaitu sama dengan XK. Jadi dengan asumsi seperti itu, maka kita tahu bahwa XK plus 1 selalu lebih besar, kurang dari atau sama dengan XK ya. Ini pakai sama dengan ya, ini pakai sama dengan harusnya. Karena kalau yang di akar itu 0 nanti akan sama dengan. Ini membuktikan bahwa XK nya lebih besar ya, selalu besar atau sama dengan XK plus 1. Ini membuktikan yang seperti ini. Nah artinya apa? Artinya dia itu turun secara monoton. Karena dia terbatas dan turun monoton, maka pasti konvergen. Seperti yang sebelumnya, karena konvergen maka ekor barisannya juga konvergensinya sama ya, xn dengan xn plus 1 limitnya sama, yaitu misalkan x. Oke, kita cari nilai limitnya, yaitu x sama dengan limit ini, kemudian yang xn juga kita tarik limitnya. Limitnya apa? Limitnya yaitu x. Berarti ini x ditambah sama dengan 1 ditambah akar x min 1. Ini sesuai rumus ini ya. Kita pindah ruas, ini satunya pindah sebelah kiri, jadi x min 1 sama dengan akar dari x min 1. Kita kuadratkan kedua ruas, ini jadi x kuadrat min 2x plus 1, yang sebelah kanan jadi x min 1. Nah kita dapat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini kan x nya sama dengan 1 atau x nya sama dengan 2. Loh katanya konvergen kok ini ada dua nilai, ini kan x nya 1 atau x nya sama dengan 2. Tadi diminta x nya katanya konvergen kedua. Nah kita lihat di suku awalnya ya. Suku awalnya tadi kan x1 nya lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi untuk
X sama dengan 1 ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi dari suku awal bahwa dia harus sama dengan atau lebih besar dari 2. Nah, yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 2. Dia akan lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi pakai sama dengannya. Oke, kesimpulannya bahwa dia barisan tersebut konvergen ke nilai 2 ya. Tapi nanti kalau misalkan bisa dilihat kalau misalkan X1 nya suku awalnya lebih dari atau sama dengan 1, maka dia akan divergen ya. Karena kalau lebih dari atau sama dengan 1, maka dia akan konvergennya ke nilai 1 dan konvergen juga ke nilai 2. Jadi dia divergen. Divergen kalau suku awalnya lebih besar sama dengan 1. Nah, tapi kalau sudah ditentukan X-nya atau X1-nya suku awalnya lebih besar dari 2, lebih besar atau sama dengan 2, maka dia konvergen ke nilai 2. Oke, demikian 2 soal nomor 2 dan 3. Silahkan dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.